untuk seorang perempuan itu bisa nggak sih sampai berotot gede begitu? Bisa. Bisa. Maksudnya Jangan takut ya. nah maksudnya kan kalau gimana bisanya tuh sampai kayak cowok gitu bisa. Coach Eden, What's up bro? gimana kabarnya? Alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah. Minum dulu bro. Oke. Ngobrol dong. Ya. Jadi gini coach. Sekarang coach lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk di masa pandemi ini selain rebahan sibuknya tetap Tetap apa? tetap Olahraga. aktivitas ngajar lah. Ngajar. Oh iya, coach ngajar ya sekarang. Pengaruh nggak lagi pandemi gini tuh aktivitas mengajarnya coach ini tuh terpengaruhi nggak gara-gara pandemi ini? Bukan hanya bukan sebagai seorang coach aja ya. Pengaruh Ya. klien berkurang karena Ya. memang mereka stay di rumah dan takut kita kan ketemu banyak orang. Mereka juga jaga jarak, itu menjaga kemungkinan itu terjadi, makanya berkurang. Tapi ada beberapa klien yang memang berniat untuk memang tetap latihan ya. Tetap latihan. Masih tetap ya? ada lah. Tetap latihan. Jadi Tapi bukan hanya coach aja, di bidang lain juga pasti. Tapi kalau coach ini selain mengajar ketemu langsung nih dengan klien, ada nggak sih cara untuk ngajarnya itu tuh bertemunya by online gitu? Itu bisa? Bisa. Bisa? Bisa itu saya hanya terima kalau misalnya level fitnessnya sudah tidak perlu diajarin basic form teknik yang benar itu gimana. Oh, jadi yang sudah menguasai teknik basicnya. Basic ya. Oh. Soalnya kalau misal dari live itu agak sedikit terbatas segala sisinya. Oh. Jadi kita nggak bisa ngelihat gerakan misalnya squat, nggak bisa hanya ngelihat dari depan doang. Betul. Tapi dari samping, dari belakang kita harus lihat. Harus tahu ya. Line bener. Di bagian tubuhnya si klien itu ya. Iya, tekniknya benar atau tidak. Kalau bagi pemula pasti agak susah. Nah, kalau yang udah sudah terbiasa, udah nguasain ya, yuk gitu. Oh, jadi kalau coach ini mengajar kalau seandainya sudah mengerti basic lah ya. Yes. Nggak harus berarti nggak bisa dong kalau saya baru belajar nih, tiba-tiba saya pengen coaching sama coach gitu kan, sama coach Eden, terus tiba-tiba terkena pandemi, terus udah gitu nggak bisa temu muka olahraganya, saya nggak bisa tuh langsung online. Bukan nggak bisa, tapi agak susah. Sayanya sendiri agak sedikit. Agak susah, ya? Memang lebih mudah kalau ketemu langsung ya. Ketemu langsung. Sama ini coach, ada banyak pertanyaan nih. Waduh, banyak. Jadi pertanyaan salah satunya itu tuh tentang diet. Jadi coach, menurut coach ini tuh diet, definisi diet itu seperti apa sih? Wah, kalau kebanyakan konsep banyak orang ya, konsep kebanyakan orang itu kalau diet itu nggak makan. Nah, itu salah satunya, orang nggak makan atau enggak langsung ekstrim tuh, langsung kurangin dari yang porsinya satu gini langsung cuman 2 sendok gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau diet itu mau apa dulu? Mau karena memang punya penyakit tertentu, nggak boleh makan gula misalnya, nggak boleh makan nasi atau lain sebagainya ya kan? Itu mesti konsultasi dulu sama nutrisionis atau dokter spesialisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau diet hanya untuk menurunkan fat atau berat badan, yang perlu ditanam dalam pikiran kita itu sebenarnya harus dipenuhi dulu kebutuhan tubuh. Ada yang captionnya bilang begini, perutmu kenyang, tapi tubuhmu lapar gizi. Itu gimana tuh? Jadi intinya kayak gini, boleh nggak sih kalau saya diet itu saya tetap makan nasi, saya tetap makan mie, saya tetap makan bakso, saya tetap makan spaghetti? Boleh, boleh saja. Boleh. Tapi harus ada temennya, seratnya harus ada, proteinnya harus ada, lemak baiknya harus ada. Jadi gizi tubuh itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Jadi bukan hanya cuma sekedar diet ngurangin makan, kasihan dong organ reproduksi di dalam. Karena kita butuh hal-hal lain juga, seperti contoh kita mau ngurangi gulanya juga kita butuh toh. Butuh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Butuh micin. Iya, micin, garam. Nah, garam itu kita
biasa kan ada orang nih diet makan dada ayam tanpa garam. Itu tujuannya apa itu? Wah, kalau itu tujuannya mungkin dia ingin menekan kadar air dalam tubuhnya. Cuman kalau menurut saya itu untuk khusus untuk yang bodybuilder aja, untuk estetika badan dia mau naik kontes. Tapi kalau untuk hanya kita sekedar hanya untuk sehat, badannya kelihatan lebih lean aja, yang kadar fatnya lebih tinggi tapi mau dikurangin, bukan berarti kita skip garamnya. Kita kurangin. Tubuh perlu garam. Iya, garam, gula semua kita perlu. Semuanya butuh, cuman tidak terlalu berlebihan. Kalau misalnya mau tahu berapa persen ya itu memang mesti datang ke ahlinya, nutrisionisnya atau dokter ahli gizi. Kalau ke ahli gizi nih, coach sendiri sudah menguasai gizi-gizi itu segala macam belum ya? Sebagai seorang coach sih harusnya sudah bisa. Tapi tidak terlalu expert seperti yang memang di bidangnya. Khusus nutrisionis enggak ya? Tapi garis besarnya coach sudah tahu ya. Berarti coach ini selain saya mau nanya nih coach, untuk menjadi seorang coach itu kan butuh, contoh saya mau meng-hire seorang coach untuk melatih saya dalam berolahraga gitu kan. Yes. Nah, itu butuh yang bersertifikasi atau tidak? Itu pengaruh nggak sih gitu? Atau cuman saya punya temen yang badannya sudah bagus gitu kan, saya minta dia ajarin tapi dengan catatan dia tidak bersertifikasi ya gitu. Nah, itu pengaruh apa tidak gitu? Sebenarnya sih pengaruh terhadap seseorang sih saya kurang tahu ya. Cuman itu lebih ke kepercayaan saya kepada coachnya. Misalnya kayak gini, saya lebih misalnya nih saya sebagai seorang klien ya, saya akan memilih coach yang bersertifikasi. Oh ya, tentu. Tapi kalau misalnya kamu mau pilih yang mana, yang bersertifikasi atau tidak? Kalau saya sih lebih milih yang tentu iya. Tentu saya maunya sertifikasi dong gitu kan, karena lebih terpercaya ya. Dan coach sendiri pun sudah bersertifikat ya. Di Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, APKI Indonesia, salah satu lembaga yang organisasi pelatih kebugaran yang terpercaya saat ini di Indonesia, number 1. Oh, jadi coach sendiri udah pegang itu tuh. Udah dong. Wah, luar biasa ya coach ini. Nah, coach, saya mau nanya satu hal lagi nih. Bagi seorang cewek nih, perempuan ya gitu ya, perempuan mereka mau berolahraga atau mau diet gitu kan. Nah, bisa nggak sih mereka berolahraga di rumah gitu, atau harus di tempat gym kah gitu, atau harus tempat berolahraga gitu kan? Kalau seandainya kita saat ini kan lagi PPKM ya, jadi kan stay at home, di mana-mana stay at home, tempat gym pun tutup gitu kan. Nah, untuk coach sendiri ini ada nggak sih untuk cewek, olahraga untuk cewek yang bagus, yang cocok gitu, atau bisa dilakukan di rumah? Sebenarnya olahraga itu bagus untuk semuanya, even itu untuk cowok maupun cewek, apapun jenis olahraganya ya. Tergantung dari kebutuhan klien tersebut. Baik. Ya, contohnya nih ada Siska atau Siska Kol. Oke, atau apa tuh? Siska atau Mary misalnya. Misalnya Siska nih berat badannya, maaf ya, agak sedikit overweight. Kalau yang Mary, Siska overweight, Mary dia nggak kecil overweight. badannya, overweight, kecil. Kurus. Nah, ini masing-masing olahraga sebenarnya dibutuhkan oleh berdua untuk sehat. Cuman kita mesti asesmen kedua klien ini, A dan B ini. Kebutuhan mereka lebih kemana? Gitu. Jadi kita nggak hanya cuman sembarang kasih olahraga harus kayak gini ya. Push up, pull up, squat, lari, nggak bisa. Jadi kita mesti asesmen klien dulu. Nah, asesmen itu ada prosedurnya lagi. Ada banyak prosedur yang harus dilewati. Gitu. Jadi nggak sembarang kita kasih program ke klien. Nah, kalau yang kayak misalnya begini, kamu bikin kita program, gue mau naikin muscle nih, misalnya cewek, lu naikin muscle. Belum tentu programnya sama, bro. Masing-masing individu programnya berbeda. Gitu. Tergantung hasil dari asesmennya. Kayak dokter lah mau diagnosa klien, dok, saya nih sakit kepala sebelah. Ternyata sakit kepala sebelah itu bukan karena sakit kepalanya, bukan karena kepala lu sakit, bukan. Tapi ternyata stresnya berlebihan. Terlalu tight di otot punggungnya, gitu. Jadi mesti kayak gitu tuh. Jadi kita mesti asesmen kayak gitu tuh. Jadi dari akarnya yang kita lihat.
Jadi baru kita susun programnya sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, jadi nggak hanya sembarang bikin program, coach itu tugasnya banyak ya, banyak yang harus dipelajari dan besar. banyak yang harus kita kasih. Berarti klien itu kita harus tahu ya apa yang dia butuhkan untuk tubuhnya. Jadi nggak sembarangan dikasih ya. Gitu. Kalau tahu-tahu dia dikasih ini terus ternyata kebutuhan yang beda gitu. Butuh kebutuhan yang memang benar needs-nya nggak sesuai dengan programnya ya. Udah. Jadinya fail ya. Fail. Nah, saya mau tanya nih coach. Coach ini kan seorang cewek. Seorang perempuan yang yang rajin berolahraga. Terus perempuan coy. Yes. Iya, perempuan. Coach ini memang perempuan kan. Tapi sering dipanggil abang. Sering dipanggil bang. Nah, oke. Intermezzo ya. Nah, coach ini dulu sempat nggak overweight atau kelebihan berat badan itu? Wow, nanti saya tunjukin fotonya. Oke. Pernah ya? Ditampilkan. Nanti ditampilin ya. Sama. Pernah. Sekitar berapa ya? Sekitar 70-an sih. 70-an? Sekarang ini berapa? Sekarang sih 54. Wih, jauh sekali ya? Jauh sekali. Ya, 54. Nah, itu coach itu waktu lagi overweightnya ini tuh bagaimana bisa sadar gitu? Atau sakit dulu kah atau bagaimana supaya coach ini tuh sadar akan overweight ini sangat mengganggu tubuh gitu ya atau aktivitas ya. Jadi waktu itu gimana tuh coach? Boleh diceritakan? Waktu itu sih saya sempat sakit dulu baru sadar yang namanya ternyata kesehatan itu lebih penting. Pernah sakit apa tuh? Pernah sakit. Dulu kolesterol tuh hampir 400. Tapi nggak meninggal. Nggak meninggal. Tapi untung sadarnya cepet ya. Sadarnya cepet. Jadi itu kepala tuh dari pundak, lutut kaki. Oke. Dari kepala, leher, pundak, lutut sering kaku ya. Itu sering kayak ada orang yang nusuk pakai pisau. Sakit banget coy. Sebegitunya. Sakit banget. Namanya dulu masih nggak paham ya coy, pikirnya ya udah itu biasa aja karena memang suka begadang, jadi mungkin efek suka begadang itu kali ya. Suka bergadang itu bisa mempengaruhi. Bergadang jangan bergadang itu. Makanya ada lagunya ya. Makanya ada lagunya ya. Nah makanya karena itu. Jadi saya pikir itu efek dari bergadang. Ternyata kata teman coba deh cek kolesterol ya. Cek kolesterol. Ternyata ya memang hampir 400 ya? Ternyata harusnya di bawah 200. Dulu coach semua hajar dimakan. Hajar, apa aja hampir. Semua kaki tuh. Semua kaki ya? Meja gua makan. Jadi itu yang membuat coach sadar ya waktu sakit ya? Nah, mulai dari situ karena memang rumahnya dekat GBK. Mulai dari situ sudah rajin berolahraga. Bahkan dulu temen gua, Kaince, Nana. Itu datang ngangkat air dari tempat tidur. Pernah begitu? Pernah. Olahraga, ayo nggak mau coy. Karena kesadaran itu harus datang memang benar dari diri sendiri. Diri kita ya. Jadi quote-nya jangan tunggu sakit dulu baru menghargai kesehatan. Betul. Jadi kalau lu dulu saya juga sempat begitu. Itu parah dulu ya. Waktu itu saya sempat jadi waktu lagi zaman-zamannya itu tuh kita makan semua dihajar gitu kan, terus ketemu dengan satu teman gitu kan, terus ditanya kok kamu gemuk banget gitu kan, langsung teman yang mana nih yang punya kafe ini? Ya itu pokoknya itu yang membuat saya sadar sih, maksudnya pentingnya karena look ya, selain dari kita tunggu sakit baru sadar atau tunggu orang lain yang tegur. Iya. Orang lain tegur itu kan berarti sudah fase di mana tuh orang-orang tuh udah lihat tubuh kita tuh nggak nyaman gitu ya. Tapi kembali lagi kita bukan body shaming ya, kita mau mengedukasi teman-teman di rumah bahwa selain makanan atau kita atau sebelum sakit itu, tapi butuh juga kita lihat look kita gitu di rumah, dimanapun kita berada ya. Nah coach ini sampai sekarang masih berolahraga. Wah, kan ngajar nih, jam ngajarnya kan banyak tuh. Itu udah jadi lifestyle sih. Udah jadi lifestyle. Sampai hari ini ya. Jadi carilah olahraga yang memang kamu bisa ngelakuin seumur hidup. Yang bisa dilakukan seumur hidup. Yes. Contohnya apa nih? Maksudnya kan kebanyakan orang olahraga
tujuannya hanya untuk ngurusin berat badan, Ya, nurunin berat badan. berat badan. Setelah itu dia nggak ngelakuin lagi. Oh. Itu konsep yang menurut saya sih agak sedikit salah ya. Jadi saya tuh mau intinya tuh harus tanamin konsep dalam diri, ngelakuin olahraga itu bukan cuma sekedar nurunin berat badan, bukan cuma bisa kelihatan estetika badannya yang bagus, bukan. Tapi ngelakuin olahraga itu harus jadi gaya hidup, lifestyle, bahkan ngelakuin sampai seumur hidup. Oh. Jadi istilahnya ya gue mau awet muda sampai event umur gue 60. Sampai udah 60 tapi masih bisa ngangkat tetap beban berat ya. Yes. Oke, jadi sampai tua pun nggak nyusahin yes, orang. Benar, that's the point. Nah, coach ini sampai hari ini kan masih latihan gitu kan. Nah, untuk seorang perempuan itu bisa nggak sih sampai berotot gede begitu? Bisa. Maksudnya jangan takut ya. Nah, maksudnya kan kalau gimana? Bisanya tuh sampai kayak cowok gitu bisa. Bisa kalau disuntik hormon tambah. Oh, kalau disuntik pasti. Tapi kalau yang namanya olahraga secara hormon, cewek sama cowok itu berbeda. Beda. Memang di dalam hormon, di dalam tubuh kita sebagai saya ya, sebagai perempuan itu ada dua hormon yang ada. Ya. Hormon testosteron yang itu dipunya laki-laki, kita juga punya, ada. Tapi nggak banyak ya? Nggak banyak. Lebih banyak di cewek itu estrogen. Ya. Jadi ketika saya mau bikin badan, ketika berolahraga angkat besi, berdasarkan mitos kebanyakan orang bakal bikin berotot kayak laki. Nah, laki aja yang punya hormon. Susahnya setengah mati ya kan? Susahnya setengah mati. Nah iya, ini yang banyak orang salah persepsi ya. Jadi kalau seorang cewek itu bisa berotot, tapi nggak mungkin kayak cowok, karena cowok pun nge-build-nya setengah mati. Gitu loh. Nah, kita lihat coach sekarang aja gitu kan, coach badannya juga kelihatan sudah lebih sangat fit lah ya, sangat fit dan lean juga ya. Kelihatan harus bugar lah. Sekalipun coach ini angkatnya berat-berat ya, coach. Ngangkat bebannya berat gak? Ya namanya olahraga pasti ada progressive overload. Jadi udah kebiasaan ngangkat yang 5 kilo, ya kan misalnya nih, semakin bertambah ketika kamu melakukan terus-menerus repetitif, akan semakin gampang angkat 5 kilo ini. Jadi kita harus tambah ya, nambah bebannya ya. Tapi nambah beban pun nggak membuat coach ini badannya seperti laki-laki yang berotot gitu loh. Kan hormon ya. Nah, jadi teman-teman di rumah yang wanita ya khususnya, kalau lebih kuat pasti jangan takut ya. Jangan takut badannya kayak cowok bulk gitu ya. Nah, keuntungan dari strength training itu harus dipahami juga bagi seorang cewek. Itu sangat penting. Pentingnya di mana? Pentingnya gimana tuh? Nah, cewek itu rentan dengan yang namanya osteoporosis. Osteoporosis pinggang ya? Pengeroposan tulang. Tulang ya, tulang-tulangnya. Salah satu manfaat latihan beban dari sekian banyak manfaatnya, ini memperlambat. Ini salah satunya ya. Iya, salah memperlambat osteoporosis pada wanita ya. Yes, salah satu manfaat itu loh. Itu yang harusnya mau edukasi kebanyakan orang, khususnya para wanita. You harus latihan beban, jangan pernah takut. Jangan takut berlatihan beban. Pernah takut latihan biasanya beban. malas sih, chef. Chef. Coach. Biasa malas sih coach. Biasanya mereka tuh cenderung malas itu kadang udah punya konsep strength training bikin cewek berotot. Iya, mungkin jadi, itu ya. Itu yang mindsetnya harus diubah ya. Baiklah.